Modal utama untuk menghapuskan hukuman mati itu adalah sikap politik dari pemimpin tertinggi di suatu negara. Memang nggak ada statement dari Pak Presiden tidak bahwa ada hukuman mati instruksi juga, dihapuskan, tapi esensi dari statement tersebut adalah sikap kepala negara yang tidak setuju terhadap eksekusi mati. Memang kalau kita melihat memang dukungan terhadap hukuman mati di Indonesia itu masih kuat di masyarakat, dan kalau dari Amnesty melihatnya ini lebih sebenarnya ketidaktahuan masyarakat mengenai efek jera yang digaung-gaungkan oleh pemerintah. Kalau kasus di Indonesia itu mayoritas memang terjadi untuk kasus-kasus narkotika, dan selain narkotika ada juga kasus pembunuhan. Jadi prinsip penghukuman itu sebenarnya motifnya bukan membalas dendam, tapi memberikan penghukuman yang membuat seseorang bisa berubah setelah menjalani pidana. Amnesty International itu menganggap hukuman mati itu melanggar dua hak dasar. Yang pertama hak untuk hidup, kedua hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi. Halo, selamat pagi, siang, sore semua teman-teman penonton setianya For Your Politik, yang muda yang berpolitik. Ketemu dengan saya Rina Nurjana sebagai laku host hari ini. Jadi kita ini masih dalam masa lebaran mungkin ya. Jadi mungkin mau minal aidin terlebih dahulu untuk semua teman-teman di sini. Ya mohon maaf lahir dan batin, dan berhubung kita maaf-maafan nih, kita mau ngomongin soal salah satu hukuman yang jadi pro kontra gitu. Mungkin sampai sekarang juga masih ada yang pro, ada yang kontra terkait hukuman mati. Telah hadir bersama kita di siang hari ini di kantor Tirto Mas Hairil Halim selaku juru bicara Amnesty International Indonesia. Selamat datang Mas Hairil. Terima kasih. Jadi ya gitu ya, kita kan kemarin mendengar obrolan Pak Prabowo ya, salah satunya kan dia bilang ya kalau misalkan kalaupun hukuman mati itu kan itu karena bersifat final, 99% kita merasa yakin, tapi ada 1% yang mungkin itu possibility dia di frame dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya itu kan hal yang menggembirakan ya gitu. Maksudnya itu pernyataan dari salah satu maaf dari presiden kita bahwa dia tidak menyepakati soal hukuman mati. Nah kalau misalkan dari Mas Hairil sendiri melihat pernyataan tersebut, apakah ini bisa jadi angin segar atau seperti apa? Silakan Mas Hairil. Oke, pertama-tama terima kasih Mbak udah diundang di podcast Your Politics hari ini. Kami melihat statement Pak Presiden tersebut dari aspek bahwa sebenarnya ada kecemasan dari sisi pemerintah terkait penggunaan hukuman mati ini, khususnya eksekusi mati. Berarti statement Prabowo tersebut mencerminkan bahwa sebenarnya ada permasalahan nih dalam implementasi hukuman mati di Indonesia. Jadi itulah mengapa terungkapkan ke publik statement tersebut. Itu yang pertama. Kedua, memang kalau dari Amnesty sendiri, memang kita udah berkampanye udah puluhan tahun untuk menghapuskan hukuman mati di seluruh dunia, dan memang salah satu modal utama untuk menghapuskan hukuman mati itu adalah sikap politik dari pemimpin tertinggi di suatu negara. Contoh yang paling dekat yang bisa kita lihat yang baru-baru ini beberapa tahun terakhir itu di Meksiko dan Mongolia, di mana penghapusan hukuman mati secara menyeluruh di negara tersebut itu diawali oleh sikap presidennya atau sikap kepala negara yang tidak setuju terhadap penggunaan hukuman mati. Dan kalau kita mau melihat ke belakang rekam jejak pemerintah terkait hukuman mati, sebenarnya tidak berawal dari statement Prabowo minggu lalu. Kita melihat sebelumnya itu ada pemulangan narapidana mati ke negara asal masing-masing, Mary Jane dan Sergei ke Prancis, Mary Jane ke Filipina. Itu sebenarnya mereka yang terjerat hukuman mati di Indonesia dan harusnya dieksekusi di Indonesia dan dipulangkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ada sikap dari pemerintah Indonesia bahwa mereka sudah tidak mau lagi melaksanakan hukuman mati. Makanya makanya mereka dipulangkan ke negaranya. Itu yang pertama. Jadi statement ini sebenarnya tidak ujuk-ujuk keluar, tapi ada indikasinya yang kita bisa lihat ke belakang. Cuman memang idealnya kalau
dari perspektif Amnesty pada saat itu idealnya harusnya hukuman mereka dulu dikomutasi, baru dipulangkan ke negaranya agar komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia itu bisa lebih jelas. Oleh karena itu kita melihat kebijakan ini masih kebijakan parsial. Pertama tidak mengubah sikap Indonesia tentang hukuman mati, tapi di sisi lain itu memang membuat kedua terpidana tersebut lolos dari jeratan eksekusi mati. Jadi ini sebenarnya ada indikasi di awalnya. Indikasinya ada, tapi kayaknya kalau kita lihat kan pernyataan Pak Prabowo dijawab kembali atau di follow up lebih lanjut lah ya. Ya kan, follow upnya dari Pak Yusril kan bilang kita tidak akan menghapus hukuman mati, tapi menerapkan dengan ekstra hati-hati gitu. Nah, itu apakah jadi kayak standar ganda atau kita itu kayak nggak tegas nih soal hukuman mati nih, atau misalkan nggak tahu sebenarnya arahnya kita mau kemana sih Indonesia terkait sikap terhadap hukuman mati ini gitu. Kalau dari Mas Heril seperti apa gitu ngelihat follow up lanjutan dari pernyataan tersebut gitu? Kami melihatnya sebenarnya klarifikasi tersebut terlalu terburu-buru untuk dibuat. Harusnya setelah ada statement Pak Prabowo tersebut, harusnya ada diskusi internal antara Pak Prabowo dengan pembantu-pembantunya, dalam hal ini menteri-menterinya, termasuk Menko Yusril, terkait apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh kepala negara dalam hal ini. Setelah diskusi mendalam tersebut, barulah sebenarnya bisa diungkapkan ke publik bahwa oke, kita sudah bertemu Pak Presiden dan ternyata sikap Pak Presiden seperti ini. Tapi ini enggak, kita ngelihat hanya berselang beberapa saat, sehari kalau nggak salah sehari ya, terus muncul klarifikasi dari Menko Yusril bahwa hukuman mati memang tidak dihapuskan, dan memang nggak ada statement dari Pak Presiden bahwa hukuman mati dihapuskan, tapi esensi dari statement tersebut adalah sikap kepala negara yang tidak setuju atas terhadap eksekusi mati dan penggunaan hukuman mati. Inilah yang harus ditindaklanjuti secara konkret oleh pembantu-pembantunya, dalam hal ini Menko Yusril, untuk menyikapi bahwa ini sebenarnya bisa menjadi jalan untuk Indonesia menuju penghapusan secara menyeluruh. Dan memang penghapusan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ini bisa terjadi, benar-benar terjadi bisa beberapa tahun setelahnya. Tapi minimal ada beberapa langkah-langkah awal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menuju penghapusan total hukuman mati. Yang pertama, dilakukan moratorium hukuman mati. Sekarang itu memang tidak ada hukuman mati, tapi nggak ada statement dari pemerintah bahwa kita moratorium eksekusi mati. Jadi bayangkan bagaimana mentalnya orang-orang yang dalam waiting list vonis mati death row sekarang itu. Mereka was-was. Ini sebenarnya sikapnya pemerintah ini seperti apa? Ini resmi moratorium atau de facto moratorium? Jadi pertama harus ada pengumuman resmi moratorium dari pemerintah bahwa kita melakukan moratorium terhadap eksekusi mati. Pertama itu. Kedua, harus ada juga moratorium terhadap penjatuhan hukuman mati yang baru, vonis baru. Dalam hal ini Mahkamah Agung bisa menginstruksikan kepada pengadilan-pengadilan yang ada di Indonesia untuk memilih alternatif hukuman lain selain hukuman mati dalam segala bentuk pidana yang ada di Indonesia. Ketiga, mungkin yang bisa dilakukan adalah nasib orang-orang yang telah divonis mati yang ada di death row ini. Itu ada yang bertahun-tahun, bahkan ada yang mungkin lebih dari 10 tahun. Mungkin bisa dilakukan review terhadap mereka-mereka yang sudah menunggu selama 10 tahun dan mungkin bisa dilakukan komutasi terhadap hukuman tersebut, dicarikan alternatif hukuman lain. Jadi itu langkah awal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ini menarik Indonesia untuk diperdalam nanti, tapi aku pengen nanya dulu, mungkinkah kita belum ada kejelasan soal hukuman mati karena masih di masyarakat pun masih ada pro kontra terkait hukuman mati. Ada beberapa yang masih mungkin ya hukuman mati aja, terutama kemarahan netizen kan terhadap koruptor yang gitu-gitu kan, biar ada efek jera dan lain sebagainya gitu. Tapi kan ada juga yang memang teman-teman seperti Amnesty dan lainnya ya kontra dengan hukuman mati gitu. Hukuman mati itu kan menyalahi hak hidup seseorang gitu kan. Nah, apakah opini publik tersebut berpengaruh terhadap bagaimana pemerintah kita seakan-akan masih gamang gitu untuk mau itu moratorium atau bahkan juga malah beneran menyetujui hukuman mati. Kalau dari teman-teman Amnesty seperti apa? Apakah akan ada pengaruh kalau misalkan opini publiknya juga berkembang ke arah ya kita harus sebisa mungkin hapus total gitu hukuman mati gitu?
memang kalau kita melihat memang dukungan terhadap hukuman mati di Indonesia itu masih kuat di masyarakat. Dan kalau dari Amnesty melihatnya ini lebih sebenarnya ketidaktahuan masyarakat mengenai efek jera yang digaung-gaungkan oleh pemerintah terkait penggunaan hukuman mati, dan juga mereka tidak terekspos terhadap informasi-informasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penggunaan hukuman mati ini. Kalau dalam beberapa kasus itu kita melihat bahwa ada terpidana yang dipaksa untuk membuat pengakuan, dan pengakuan yang didapatkan secara torture atau penyiksaan itu sebenarnya melanggar prinsip pre-trial. Dan bayangkan gimana jika hakim memvonis mati seseorang berdasarkan pengakuan yang didapatkan lewat penyiksaan. Itu melanggar prinsip-prinsip fair trial yang harusnya dihormati di Indonesia. Untuk kembali ke sana tadi, memang kehati-hatian yang ditunjukkan oleh pemerintah, khususnya dari statement Pak Yusril kemarin, itu juga untuk menjaga terjadinya pro kontra di masyarakat nampaknya. Makanya setelah statement Pak Prabowo tersebut keluar, ada semacam damage control yang dilakukan oleh Pak Yusril biar bolanya tidak kemana. Karena memang dukungan publik terhadap hukuman mati di Indonesia bisa dibilang masih kuat. Tapi sayangnya dukungan publik yang kuat itu sebenarnya terlebih pada ketidaktahuan mereka terkait hukuman mati, terkait permasalahan-permasalahan yang ada di hukuman mati. Dan ingat, dalam sejarah penghapusan hukuman mati di dunia itu, bukan dukungan publik yang menjadi modal utama penghapusan. Jadi bahkan di negara-negara yang sudah menghapuskan hukuman mati sekalipun, itu dukungan publik masih ada yang ingin mengembalikan hukuman mati, tapi ini lebih kepada sikap politik kepala negara yang berani mengambil keputusan bahwa hukuman mati ini melanggar hak asasi manusia, kita harus ubah opini publik, nanti kita menjelaskan ke publik mengenai hal ini biar mereka paham gitu loh. Jadi tidak harus menunggu publik bersepakat itu, tapi modal awalnya itu cukup. Kalau dari contoh Meksiko dan Mongolia itu cukup dari sikap kepala negara yang menolak hukuman mati yang kita lihat terjadi di konteks Meksiko dan Mongolia, di mana sebelum penghapusan hukuman mati itu kedua presiden dari kedua negara tersebut itu secara publik menyatakan penolakannya atas penggunaan hukuman mati ini mungkin di negaranya. Ini bisa jadi sumber inspirasi buat Pak Prabowo gitu kali, kalau memang Indonesia merasa resah dengan eksekusi mati gitu, merasa ada yang bermasalah dengan eksekusi mati, sekalian aja lah Pak instruksikan biar biar kita hapuskan saja gitu, mungkin ya seperti itu. Tapi tadi kan Mas Ariel menyebut ada ketidaktahuan dari masyarakat terhadap vonis mati yang diberlakukan di Indonesia gitu. Itu di dalam hal apa aja? Karena kan kemarahan biasanya hukuman mati untuk para koruptor. Kalau berdasarkan data, ada nggak sih koruptor yang sampai kena hukuman mati, atau biasanya hukuman mati itu dikenakan kepada siapa gitu? Pada tindak pidana apa gitu? Kalau kasus di Indonesia itu mayoritas memang terjadi untuk kasus-kasus narkotika. Mayoritas dari vonis-vonis mati yang dijatuhkan maupun eksekusi yang telah dilakukan itu mayoritas berasal dari kasus-kasus narkotika. Untuk tahun 2024 sendiri itu yang kemarin kita rilis itu mayoritas dari narkotika, dan selain narkotika ada juga kasus pembunuhan. Jadi hanya juga ada kategori untuk 2024 itu narkotika dan pembunuhan, tapi memang mayoritasnya terjadi dalam kasus-kasus narkotika. Dan perlu diingat bahwa dalam aturan hukum internasional mengenai hukuman mati yang mengatur mengenai hukuman mati, ICCPR, konvensi Covenant Civil Political Rights itu mengatur mengenai aturan hukuman mati, yang dimana yang disebutkan di situ adalah ini untuk most serious crimes, dan secara standar internasional narkotika itu tidak termasuk dalam most serious crimes yang diwajibkan dalam ICCPR tersebut. Tapi dalam ICCPR ini ada batasan nggak sih sebenarnya hukuman mati itu boleh, tapi diterapkan untuk kasus seperti apa? Ada keterangan lebih lanjutnya nggak sih? Sebenarnya nggak ada definisi, bukan definisi. Dalam ICCPR itu disebutkan bahwa most serious crimes. Jadi dan disinilah celahnya sebenarnya negara-negara
memanfaatkan ini, menginterpretasikan sesuai Ya. dengan kultur dan budaya di tempat masing-masing. Di Indonesia diinterpretasikan sebagai narkoba sebagai most serious crimes, padahal menurut standar internasional itu bukan. Yang dibolehkan. Dan sebenarnya aturan mengenai hukuman mati di ICCPR ini bukan untuk memfasilitasi negara melakukan hukuman mati, sebenarnya untuk membatasi negara seketat mungkin. Ya. Jadi di ICCPR itu dibuat aturan seketat mungkin mengenai hukuman mati, yaitu hanya untuk most serious crimes yang bisa mengakibatkan luka serius atau kehilangan nyawa. Jadi memang dibuat seketat mungkin itu. Tapi negara-negara termasuk Indonesia itu melakukan interpretasi subjektif bahwa ya di Indonesia narkotika yang merupakan most serious crimes, makanya tetap menjatuhkan hukuman mati dalam kasus-kasus narkotika. Dan ini kan ya jadi pertanyaan ya, maksudnya apakah dengan adanya hukuman mati, vonis mati terakhir kan kita vonis mati mungkin masih berlanjut ya, tapi kalau misalkan eksekusi mati kan terakhir juga ke Bandar Narkoba 2016, apakah itu juga mengurangi angka kasus narkotika di Indonesia atau enggak gitu? Apakah itu benar terbukti ada efek jerah atau enggak gitu ya? Tapi sebenarnya kalau misalkan dari teman-teman di Amnesty melihat kayak perkembangan kita, eksekusi kan terakhir 2016. Ya, ada eksekusi mati di Indonesia. Vonisnya mengapa terus berlanjut dan seberapa banyak gitu vonis mati di Indonesia itu? Iya, kalau vonis setiap tahun itu terus ada. Hakim itu menjatuhkan, pengadilan menjatuhkan vonis mati untuk mayoritasnya terjadi tetap dalam kasus-kasus narkotika. Untuk 2024 sendiri itu kita mencatat ada 85 kasus. 85 kasus yang dimana itu mayoritasnya terjadi di Pulau Sumatera 66. Wow. Iya. Itu hakim-hakim di Pulau Sumatera itu cenderung dengan mudah menjatuhkan vonis mati dalam kasus-kasus. Mungkin karena dalam hal ini banyak terjadi kasus-kasus narkotika di sana. Untuk datanya itu kita lihat di Sumatera Utara ada 21 vonis mati dijatuhkan, di Aceh ada 10, dan di Sumatera Selatan itu ada 7, Riau ada 7, Jambi ada 8, dan Lampung ada 7. Begitupun di 2023. Di 2023 itu ada 114 kasus, yang dimana itu Aceh juga salah satu yang terbanyak. Aceh mencatatkan 28, Sumatera Utara 29, dan Riau 18. Jadi memang ada kecenderungan untuk vonis-vonis mati di Indonesia ini terjadi terkonsentrasi di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera, itu menarik sih, mungkin nanti bisa diteliti lebih lanjut ya, kenapa gitu di di daerah Sumatera itu lebih banyak menjatuhkan vonis mati gitu. Dan ini juga pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalkan kebanyakan narkoba, tapi sebenarnya kan vonis mati itu ada di banyak aturan ya, bukan hanya di KUHP nasional. Itu ada di aturannya seperti apa sih kalau di Indonesia? Apakah ada pembatasan yang sangat ketat, atau misalkan juga kejahatan-kejahatan yang tadi kalau misalkan di ICCPR yang beneran disebut most serious crime, kalau di Indonesia akhirnya menginterpretasikannya ke dalam aturan apa saja ada vonis mati itu? Jadi untuk di Indonesia sendiri itu dari catatan kami itu ada 13 aturan hukum yang menggunakan hukuman mati sebagai ancaman paling berat. Yang pertama itu ya ada di KUHP, yang kedua ada di Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1951 tentang senjata api. Dan ini daftarnya panjang. Ada yang undang-undang tentang psikotropika, bahkan undang-undang pemberantasan korupsi juga mencantumkan hukuman mati. Selain itu ada juga undang-undang tentang hak asasi manusia masih mencantumkan hukuman mati. Bahkan di undang-undang kita tentang HAM pun masih mencantumkan. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Itu masih mencantumkan hukuman mati. Dan terakhir itu kalau kita lihat di Perpu Nomor 1 tahun 2016, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 2022 tentang perlindungan anak, itu kalau nggak salah itu Perpu Kebiri ya, pada saat itu masih mencantumkan hukuman mati. Jadi kalau memang makin luas spektrum penggunaan hukuman mati di Indonesia ini. Jadi makin banyak celah yang bisa digunakan oleh pengadilan maupun hakim untuk menjatuhkan, dan harusnya malah seiring waktu jumlah legislasi yang memuat hukuman mati ini harusnya malah berkurang, tapi
Di Indonesia terakhir bertambah tahun 2016 satu aturan baru yang memuat aturan mengenai hukuman mati. Berarti kalau misalkan kayak kita mau menghapuskan hukuman mati, langkah paling pendeknya itu ya lewat moratorium dulu ya, maksudnya untuk sementara ini sebelum mungkin merevisi kembali aturan atau dan lain sebagainya gitu. Benar. Jadi langkah awal yang bisa dilakukan, karena berkaca dari Mongolia sendiri ada sekitar 6 tahun proses sehingga benar-benar mereka voting di DPR-nya mereka, parlemennya mereka voting untuk menghapuskan hukuman mati itu di 2016 kalau nggak salah. Itu prosesnya sampai 6 tahun. Tapi setelah statement presidennya mereka bahwa mereka tidak setuju hukuman mati, itu dilakukan moratorium besar-besaran. Jadi berkaca juga di kasus negara tetangga kita Malaysia, mereka menghapuskan hukuman mati beberapa tahun lalu untuk pidana wajib. Jadi bukan lagi pidana wajib di Malaysia. Dan setelah itu mereka melakukan komutasi terhadap vonis-vonis mati yang telah dijatuhkan. Jadi orang-orang yang di death row ini dilakukan komutasi terhadap hukuman-hukuman mereka. Dan tahun lalu itu kami mencatat ada lebih dari 1.000 orang yang hukumannya dikomutasi. Wow. Jadi hukuman mati berubah menjadi hukuman alternatif lain. Oke. Nah, possible nggak di Indonesia dilakukan? Karena seingatku kan KUHP terbaru, KUHP nasional kemarin juga mencantumkan soal komutasi gitu kan, untuk penangguhan hukuman mati selama 10 tahun. Karena baru akan diberlakukan di 2026 nanti gitu. Dari Mas Hairil dan teman-teman Amnesty melihat nggak bahwa kita mungkin akan memberlakukan komutasi tersebut gitu terhadap seluruh, mungkin nanti boleh diceritakan juga death row di Indonesia itu ada berapa banyak gitu terhadap mereka yang terpidana vonis mati ini gitu. Ya sebenarnya kalau pertanyaan memungkinkan ada kalimat yang bagus dari Presiden Mongolia ketika negaranya berhasil menghapuskan hukuman mati. Jadi presidennya Mongolia menuliskan salah satu artikel opini yang berjudul kalau Mongolia bisa, negaramu juga bisa. Wah. Jadi itu kira-kira pesan yang disampaikan Presiden Mongolia ketika menghapuskan hukuman mati, dan harusnya Indonesia juga harus terinspirasi dari sana. Dalam hal ini ya Indonesia harus bisa juga mengikuti jejak Mongolia. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau enggak ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Mongolia sudah membuktikan bahwa saya saja bisa, masa kamu nggak bisa gitu. Jadi itu mengenai. Tapi memang penghapusan revisi legislasi 13 aturan hukum ini emang butuh waktu yang panjang. Jadi sambil menunggu waktu DPR dan pemerintah bergerak untuk merevisi aturan-aturan ini, jawaban yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini adalah moratorium eksekusi mati maupun vonis baru. Itu yang bisa dilakukan. Tapi ini apakah karena vonisnya kan terus berlanjut, berarti kan banyak jaksa yang menuntut vonis mati tersebut gitu. Berarti kan di para penegak hukum pun ataupun juga mereka yang bergelut di bidang hukum masih ada paradigma bahwa hukuman mati ini bisa dijatuhkan gitu. Ada Mas Hairil melihat ada mungkin ada perbedaan bagaimana kita memandang hukuman mati gitu dari para penegak hukumnya sendiri gitu, atau itu ya beneran kita mesti serahkan kepada political will dari kepala negara gitu. Tidak bisa dari misalkan berangkat dari para penegak hukumnya yang juga ya masa kita masih terus mendorong untuk adanya vonis mati gitu. Sebenarnya itu soal mindset penegak hukum yang masih cenderung menggunakan pidana mati sebagai penghukuman di Indonesia. Tapi untuk menunggu perubahan mindset tersebut itu prosesnya lama. Jadi political will dari pemimpin tertinggi di suatu negara merupakan faktor terpenting dalam hal penghapusan hukuman mati. Dalam ini ketika presiden mengumumkan, oke, kita lakukan moratorium dan moratorium eksekusi mati dan juga moratorium vonis mati, mau nggak mau jajaran di bawahnya ya termasuk pengadilan, Mahkamah Agung dan segala macam itu akan mengikuti sikap politik tersebut. Jadi sangat penting kita dorong sebenarnya adanya sikap politik dari seorang presiden, kepala negara yang tidak setuju terhadap hukuman mati, dan ini yang harus di follow up oleh menteri-menterinya. Oke. Nah, ini kan hukuman mati ini sebenarnya dari KUHP lama kita itu ada ya.
ada yang bermasalah, maksudnya tuh Mas Ariel melihat kenapa sih kita masih mempertahankan si hukuman mati ini gitu dalam KUHP yang baru gitu, ataupun juga karena masih banyak ya di aturan-aturan undang-undang yang lain yang juga masih memuat si KUHP. Latar belakang sejarahnya kah, atau apa dulunya mungkin itu terbilang berhasil, atau apa yang bisa kita pelajari dari negara-negara lain terkait ya penghapusan hukuman mati ini gitu. Jadi sebenarnya dengan terus berlanjutnya penjatuhan vonis mati ini sebenarnya lebih kepada adanya mindset bahwa penghukuman di Indonesia yang kurang tepat, yaitu mindset penghukuman yang membalas dendam lewat hukuman mati. Itu tidak boleh sebenarnya. Jadi prinsip penghukuman itu sebenarnya motifnya bukan membalas dendam, tapi memberikan penghukuman yang membuat seseorang bisa berubah setelah menjalani pidana. Itu yang pertama. Ada prinsip itu. Yang kedua mungkin ada ketidakpahaman di masyarakat juga mengenai hukuman mati ini, bahwa banyaknya kuatnya dukungan publik terhadap hukuman mati ini sebenarnya didasari pada informasi yang kurang tepat sebenarnya di masyarakat. Oleh karena itu ya saya bilang tadi, untuk menghapuskan hukuman mati kita nggak harus menunggu publik berubah, tapi ketika kepala negara punya sikap menentang hukuman mati, itu bisa jadi modal utama untuk penghapusan soal hukuman mati. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya, memang aturan cikal bakal hukuman mati itu dari zaman-zaman kerajaan dulu itu memang sudah mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana yang dijatuhkan di masyarakat. Tapi kalau cikal bakal dari aturan hukuman mati yang ada di KUHP kita sebenarnya itu adalah aturan yang berasal dari zaman kolonial di Belanda. Pada saat itu tahun sekitar 1800 itu Gubernur Jenderal Belanda itu diberi wewenang untuk melaksanakan hukuman mati di Indonesia. Tapi ironisnya pelaksanaan hukuman mati di Batavia pada saat itu Jakarta itu terjadi 3 tahun setelah hukuman mati sendiri dihapuskan di Belanda. Jadi di Belandanya udah nggak ada hukuman mati, tapi di negara jajahannya tetap diterapkan. Jadi Belanda sendiri nggak mau mengeksekusi mati warganya. Tapi mereka membiarkan eksekusi mati orang-orang yang ada di wilayah jajahannya. Jadi motif penjatuhan hukuman mati sebenarnya udah salah dari awal. Ada motif rasial, ada pemahaman dari pemerintah kolonial pada saat itu bahwa pribumi ini nggak bisa dipercaya dan segala macam. Akhirnya mereka suka berbohong dalam persidangan. Makanya kita ancam dengan hukuman yang berat sehingga ada efek jerah dan segala macam. Jadi mitos efek jerah ini sebenarnya nggak pernah terbukti. Dari zaman kolonial. Dari zaman kolonial. Jadi ada kepercayaan, dan memang tujuan Belanda pada saat itu adalah mempertahankan wilayah jajahannya. Dengan menerapkan hukuman mati ini salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan wilayah jajahan mereka. Kalau gitu ya jadi aneh kalau kita masih tetap mempertahankan sementara sebagai masa tuh ya menghukum warga negara sendiri kan seharusnya enggak dengan entah itu motif balas dendam atau dengan paradigma seperti itu gitu kan dalam penghukuman gitu, tapi kan ya membuat si warga negara jadi lebih baik, jadi berubah gitu kan seharusnya. Kalau misalkan ada nggak sih maksudnya tuh aku nggak tahu di negara lain efek jerah yang dimaksud, atau misalkan dengan kasus-kasus yang mungkin di kita pembunuhan, narkotika yang paling banyak kena hukuman mati, di negara lain yang sudah menghapuskan hukuman mati, apa alternatif hukumannya yang menimbulkan ya efek jerah ataupun perubahan perilaku tersebut gitu? Jadi sebenarnya efek jerah ini mitos yang terus digaung-gaungkan oleh otoritas yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Dan sebenarnya penelitian-penelitian itu membuktikan tidak ada efek jerah terhadap kejahatan dari pelaksanaan hukuman mati ini. Bahkan di negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati seperti Kanada, setelah menghapuskan hukuman mati itu tingkat kriminalitasnya malah menurun. Oh, menarik ini. Jadi di contoh Kanada, kalau nggak salah tahun 2000 berapa itu mereka menghapuskan hukuman mati, itu tingkat kriminalitas di Kanada malah menurun setelah mereka setelah mereka menghapuskan hukuman mati. Jadi efek jerah itu mitos yang sampai saat ini tidak terbukti. Kalau memang dianggap bahwa
bisa memberikan efek jera dalam hal kasus narkotika. Harusnya setiap tahun kasus narkotika di Indonesia itu sudah turun, sudah berkurang. Tapi kan terus terjadi kasus-kasus di kasus-kasus narkotika. Jadi makanya kalau kami menganggap, dan ini bukan pendapat pribadi, tapi memang penelitian membuktikan bahwa efek jera itu sebenarnya hanya mitos. Oke. Nah, ini kan kalau boleh tahu berarti sekarang death row yang ada di Indonesia itu berapa? Death row itu kalau data per tahun 2024 lalu itu ada sekitar 500 lebih. Wow, oke, 500 lebih menunggu eksekusi mati. Tapi belum ada kepastian. Itu yang hukumannya udah binding, final dan binding. Belum yang baru divonis dan masih menjalani proses PK dan segala macam. Itu ada sekitar 500-an. Oke, nah ini kan ada yang lebih dari 10 tahun mungkin ya. Nah ini apakah ini masa tunggu yang lebih dari 10 tahun ini tanpa ada kejelasan juga masih terlihat ada kebimbangan dari segi pemerintah terkait hukuman mati gitu. Apakah ini menjadi ketidakpastian hukum bagi para terpidana gitu. Nah, Amnesty melihat ini jadi beban psikologis juga kah dan lain sebagainya. Dampaknya ini seperti apa sih? Apakah ini jadi bermasalah lah secara aturan juga gitu? Jadi Amnesty International tuh menganggap hukuman mati itu melanggar 2 hak dasar. Yang pertama hak untuk hidup, kedua hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi. Jadi eksekusinya matinya sendiri itu sebenarnya melanggar hak untuk hidup dan proses menunggunya ini orang mengalami torture, orang mengalami penyiksaan secara mental dalam menunggu hukuman mati. Kapan saya dihukum mati? Apalagi dengan tidak adanya moratorium resmi dari pemerintah, ini mereka dalam masa tunggu itu bisa jadi setiap malam berpikir kira-kira jangan besok. Itu udah mempenyiksaan secara mental yang kami sangat tentang dari Amnesty sendiri, bahwa tidak hanya melanggar hak hidup tapi juga hukuman mati merupakan bagian dari penyiksaan baik secara fisik maupun penyiksaan secara mental. Dan ketika hukuman mati dilaksanakan otomatis melanggar 2 hak ini. Hak dasar ini hak yang nggak boleh dikurangin sebenarnya. Hak hidup. Nah ini kan karena terakhir 2016 ya kita melakukan si eksekusi mati, tapi vonis mati terus berjatuhan, kan cukup kontradiktif kalau kayak begitu gitu. Apa yang bisa kita dorong? Maksudnya itu selain moratorium mungkin ada lagi nggak sih yang bisa kita dorong agar ada kepastian nih untuk para terpidana ataupun juga lainnya, atau kita harus terus mendorong perubahan yaitu pada akhirnya ujung-ujungnya kita harus tetap mendorongnya moratorium dan aturan ini gitu, atau ada hal lain yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kalau dalam sikap politik itu bisa dilakukan komutasi terhadap mereka-mereka yang berada dalam death row, khususnya mereka-mereka yang sudah menunggu lebih dari 10 tahun itu bisa dilakukan review terhadap kasus-kasus mereka, karena memang dalam beberapa kasus kita melihat kasus-kasus hukuman mati itu cenderung ada di mana terpidana itu mengalami penyiksaan pada saat proses hukum. Jadi kasus-kasus seperti ini yang harus dilakukan review dan khususnya komutasi itu bisa difokuskan pertama sebagai langkah awal untuk mereka-mereka yang sudah menunggu lebih dari 10 tahun. Itu biar memberikan kepastian hukum terhadap mereka-mereka yang sudah divonis. Bayangkan 10 tahun menunggu vonis mati, seperti apa penyiksaan secara mental. Bukan hanya penyiksaan secara mental tapi keluarga terpidana pun juga tersiksa secara mental untuk kapan keluarganya bakalan dieksekusi dan segala macam. Dan juga eksekusi mati itu malah tidak memberikan keadilan tapi malah memberikan penderitaan bagi keluarga orang yang tereksekusi. Tapi apa sih yang bikin kita itu kayak seakan-akan ada beberapa yang menyebut bahwa adanya aturan komutasi di KUHP nasional itu salah satu langkah maju pemerintah kita gitu, tapi ada juga yang menyebut bahwa ini kayak kontradiksi gitu, seolah-olah ingin mengambil jalan tengah tapi tetap bermasalah karena tidak memberikan kepastian hukum. Nah kalau dari Mas Heril seperti apa pendapatnya?
Ya kalau kita merefer kepada aturan yang akan berlaku pada 2 Januari tahun depan itu, kita pakai tolak ukur 2 tadi ini. Oke. Hak hidup sama hak bebas dari penyiksaan. Kita lihat apakah seseorang bisa terbebas dari eksekusi mati. Oke, setelah menjalani 10 tahun mungkin bisa diubah, dikomutasi menjadi seumur hidup. Oke, hak hidup mungkin akhirnya tidak terlanggar walaupun selama 10 tahun sudah dicap akan dihukuman mati, dihukum mati. Tapi kita mengecek threshold kedua ini, penyiksaan. Apakah tidak terjadi penyiksaan ketika dilaksanakan aturan baru tersebut? Jawabannya pasti tidak. Karena orang-orang yang divonis mati dengan menggunakan aturan mati tersebut, mungkin mereka mengatakan bahwa saya bakalan mungkin dari sisi pemerintahnya mengatakan bahwa ujung-ujungnya kita nggak bakalan eksekusi. Tapi bagaimana perasaan orang yang menunggu tanpa ada kepastian? Iya, jadi aturan baru tersebut tidak memberikan jaminan bahwa hak terpidana ini tidak dilanggar hanya untuk tidak dilakukan penyiksaan secara mental. Jadi aturan baru tersebut sebenarnya belum memenuhi threshold internasional dalam hal ini, bahwa masih tetap melanggar haknya terpidana walaupun ujung-ujungnya nggak dieksekusi, tapi terjadi penyiksaan secara mental oleh orang-orang yang divonis mati. Nah, lanjut yang tadi kan kita sudah bicara soal vonis death row yang ada di Indonesia gitu ya, yang kebanyakan warga kita gitu. Tapi ada nggak warga kita yang juga menunggu hukuman mati di negara lain? Dan apa dampaknya kalau misalkan kita masih belum menghapus hukuman mati di negara sendiri gitu? Apakah itu juga akan berdampak terhadap warga kita yang menunggu hukuman mati di negara lain, Mas? Jadi untuk warga negara Indonesia yang terkena hukuman mati di luar negeri itu, kalau nggak salah, kalau data terakhir dari Kemlu itu ada sekitar 150-an. Jadi otomatis kampanye pemerintah Indonesia untuk membebaskan warganya untuk bebas dari jeratan hukuman mati itu akan tersandung jika pemerintah Indonesia sendiri masih melaksanakan hukuman mati. Jadi bakalan sangat gampang dibantah oleh negara yang ditujuan jika Indonesia berdiplomasi ingin membebaskan warganya, sedangkan di sisi lain kamu sendiri belum menghapuskan hukuman mati. Jadi sebenarnya penghapusan hukuman mati di Indonesia itu bisa mengurangi beban pemerintah Indonesia dalam hal melakukan diplomasi untuk membebaskan warga negara Indonesia yang terjerat hukuman mati di luar negeri yang jumlahnya ada sekitar 150 orang lebih. Jadi sebenarnya penghapusan hukuman mati di Indonesia ini juga bisa menjadi jalan ya, campaign atau juga bargain terhadap negara-negara yang memvonis warga kita, negara-negara di luar yang memvonis warga Indonesia, memvonis mati warga Indonesia. Dengan begitu kita lebih mudah berbicara. Jangan dong dieksekusi mati. Nah, kalau semua hukuman mati masih ada, gampang dibalikin. Kamu sendiri masih hukuman mati, sekarang kamu minta wargamu tidak dihukum mati. Jadi akan ada beban bagi pemerintah Indonesia jika hukuman mati masih terus dilaksanakan, dan pada saat yang sama mereka juga meminta warganya untuk tidak dihukum mati di luar negeri. Tapi kalau boleh tahu Mas, sebenarnya berapa persen sih di dunia ini negara-negara yang udah menghapus hukuman mati? Angka terakhir itu per 2024 itu ada sekitar 113 negara yang sudah menghapuskan hukuman mati. Jadi sudah mayoritas negara-negara di dunia. Makanya Amnesty menganggap bahwa negara-negara yang masih melakukan hukuman mati ini adalah negara-negara yang terisolasi. Jadi mereka minoritas jumlahnya. Jadi tren global sekarang itu menuju penghapusan. Jadi apakah Indonesia mau masuk dalam kategori negara-negara yang terisolasi tersebut, atau mau mengikuti tren global untuk mengikuti perkembangan dunia dalam penghapusan hukuman mati? Dan saya rasa kita ada modalnya dari statement Presiden kemarin, bahwa kita ada modal di mana Indonesia bisa menghapuskan hukuman mati karena kepala negaranya punya sikap tidak setuju terhadap hukuman mati. Itu modal penting. Berarti ini tinggal kita mendorong lah, setelah pernyataan Pak Prabowo kemarin, mungkin Pak Prabowo mau menginstruksikan untuk memoratorium terlebih dahulu ya. Itu sangat oke jika dilakukan.
setelah ini ada pembahasan dengan pembantu-pembantu presiden, oke lah kita putuskan lakukan moratorium sebagai langkah awal. Itu lebih progresif. Oke, ini di luar pembahasan kita dari Mas Heril, sebenarnya ada nggak mungkin sedikit rekomendasi buku dan lain sebagainya agar kita lebih memahami paradigma baru dalam hukum mungkin ya, bahwa nggak melulu loh dengan vonis mati gitu untuk menimbulkan efek jera atau juga untuk menurunkan kriminalitas gitu. Ada rekomendasi buku kah atau film kah gitu untuk teman-teman muda kita yang untuk lebih memahami soal polemik atau permasalahan dari hukuman mati ini gitu? Sebenarnya Amnesty itu sangat aktif melakukan kampanye-kampanye hukuman mati dalam bentuk diskusi publik, dalam bentuk film, movie, dan itu setiap tahunnya kita lakukan. Mungkin bisa ke website Amnesty, itu banyak bahan-bahan kampanye anti hukuman mati, dan itu sangat efektif di negara-negara seperti Mongolia yang akhirnya menghapuskan hukuman mati. Dan setiap tahunnya pun kita itu mengeluarkan laporan mengenai situasi global yang kita luncurkan pada Selasa kemarin itu. Itu di situ terdapat informasi-informasi penting kenapa dan mengapa hukuman mati masih dilaksanakan di negara A, kenapa tidak di negara B. Jadi itu berisi analisis-analisis global mengenai situasi hak asasi manusia, mengenai situasi hukuman mati di dunia. Itu bisa dibaca di laporan Amnesty International. Terakhir mungkin ada pesan ataupun juga dari teman-teman Amnesty yang ingin disampaikan terkait ke teman-teman muda kita terkait si hukuman mati, ataupun juga nanti harapan ke depannya dengan pernyataan Pak Prabowo terakhir gitu agar kita bisa menghapuskan hukuman mati ini. Mungkin pesan-pesannya itu lebih kepada ini dalam bentuk rhetorical question. Apakah kita masih mau tetap mendukung penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi? Ini rhetorical question buat generasi muda. Apakah kita masih mau mendukung hukuman yang sebenarnya dari cikal bakalnya itu sudah diskriminatif? Pada saat zaman kolonial, pelaksananya hanya dilaksanakan di Indonesia. Apakah kita mau melanjutkan legacy itu? Dan saya rasa kalau kita punya akal sehat yang bagus, jawabannya adalah tidak. Jadi inilah saatnya warga negara Indonesia punya pemahaman yang bagus mengenai hukuman mati, dan mengutip kata-kata dari Presiden Mongolia tadi, jika negara saya bisa, masa negaramu tidak? Seperti itu kira-kira. Oke, siap, mantap. Terima kasih banyak obrolan seru hari ini. Sama-sama. Jadi kita jadi belajar banyak soal hukuman mati dan bagaimana ternyata hukuman mati juga tidak memberikan efek jera gitu ya untuk kasus-kasus yang sampai sekarang juga masih bermunculan gitu ya, narkotika, pembunuhan dan lain sebagainya. Mungkin memang sudah waktunya kita untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia dan mengubah paradigma hukum kita ya Mas ya, bukan untuk membalas dendam dan lain sebagainya. Jadi kembali tadi pertanyaannya, ya kalau Mongolia aja bisa, kenapa Indonesia enggak ya kan? Oke, terima kasih Mas Heril atas waktunya. Sampai ketemu lagi di acara For Your Politics selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan berikan saran kritikmu di kolom komentar. Kalau misalkan ada narasumber yang pengen kamu undang juga tolong tuliskan ya, biar jadi inspirasi juga buat kami. Sampai jumpa dan selamat siang semuanya.